Oke semuanya, selamat ijo royo. Hahaha. Gimana? Pada senang kan? Pumping? Ya senang dong, aku juga senang. Meskipun tadi malam aku SL. Ya, tapi SL-nya nggak seberapa sih dengan keuntungan yang aku dapat hari ini. Nah, tadi malam kan aku bilang nge-short di area merah ini. Kenapa? Karena di situ adalah area di mana sebenarnya ini udah ada rejection dan aku pikir ini adalah shooting star ya. Jadi aku nge-shot benar-benar di shooting starnya ini dan kalian lihat ya, aku pasang SL dan nggak berselang lama ya, langsung kena SL-nya 27373. Padahal aku pikir wah ini udah dapat nih shooting starnya dan sebenarnya udah sempat cuan di situ ya. Tapi ya kalian lihat sendirilah langsung terbablas ke atas. Oke, jadi kita akan bahas kenapa Bitcoin ngepump. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang mau daftar di Binance menggunakan link referral ya silahkan. Karena ada bonus sebesar 20% dari setiap perdagangan teman-teman lakukan. Dan semua koin mayoritas ini aku beli di Binance gitu ya. Mau trading feature, spot, aku di Binance semua. Oke, nah semalam kalau kita perhatikan sebenarnya di time frame 1 jam itu aja udah udah memberikan sinyal kalau kita ini udah benar-benar overbook banget ya. Kan bisa lihat sendiri ya, ini udah gila banget padahal tadi malam aku nge-shortnya tuh di sini loh. Ya, udah overbook banget nih di area sini tapi masih dihantam naik ya. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa naik. Mungkin kalian bertanya. Yang pertama ya, Bitcoin itu udah meninggalkan gap. Jadi artinya ini full Asia season, Amerika nggak bergerak karena Amerika long holiday ya sampai hari ini. Amerika baru buka besok gitu. Jadi benar-benar ada gap sekitar $1.000 di area 269 di sini 269. Apakah kita akan dikembalikan ke situ ya? Nah, gap itu apa? Gap itu adalah ketika harga Bitcoin itu dia bergerak tapi tidak meninggalkan pasar meninggalkan pergerakannya. Jadi misalnya ya ini yang bergerak tapi market Amerika tuh masih tutup gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ini 269 sampai 279. Itu gokil banget. Itu sekitar $1.000 ya. Nah, jadi biasanya gap itu bisa ditutup, bisa nggak tertutup. Kayak kemarin gapnya selalu ditutup. Ya, tahun ini banyak banget gap ditutup, apalagi untuk short term kayak gini. Ya, kecuali yang jauh-jauh kayak gap di 11K itu nggak mungkin ketutup, 15K itu nggak mungkin juga ketutup sebenarnya kemarin gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi ini harga price action udah bergerak gitu. Jadi satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah hati-hati gitu. Aduh, ini error lagi. Nah, kemarin kan aku udah nge-short dan sebenarnya ada yang bilang juga komen di video aku. Dia bilang, "Bang, itu di daily ada bull diff Bang Bitcoin." Ya, sebenarnya memang ada bull diff dan akunya tuh yang baru nyadar ya. Aku baru sadar kalau di daily itu ada bull diff gitu. Bentar guys, ini error banget sih. Nah, di daily itu ada bull diff. Nah, kita perhatikan dulu BTC USDT untuk time frame daily-nya. Nah, ini time frame 4 jam. Asal jangan reject aja dan daily juga ini sama, hati-hati jangan reject. Ya, kita sebelum bahas Bitcoin kita bahas dulu daily-nya. Di sini ada bull diff dan kemarin sebenarnya aku udah masuk gitu ya. Aku mulai masuk itu dari harga sekitar Bitcoin itu 262 aku masuk ya kan. 266 aku masuk, 268 ini yang terakhir aku masuk. Nah, aku terakhir masuk di 268 sini. Kenapa? Karena sebenarnya dari polanya tuh udah mulai agak kelihatan ya. Dan ini perlu diwaspadai. Kenapa perlu diwaspadai? Karena kalau kita perhatikan, ini Bitcoin bisa aja dia nyungsep lagi ke 287 atau enggak ya, atau bisa aja dia nutup polanya udah sampai di sini. Nah, ada alasan lain. Sebenarnya aku memang yakin juga kemarin ada yang bilang ini double bottom gitu. Dan kalau double bottom dia nutupnya sampai sini aja. Sampai area 283, tapi tadi sempat naik sampai 284 ya. Nah, itu benar-benar banget ngejar liquid aja. Nah, kalau secara pola double W, kita sebenarnya udah mencapai titik kesepakatan atau titik apa ya? Titik inilah ya. Titik targetnya lah ya gitu ya. Nah, ini udah pola W. Nah, selanjutnya kemana Bang gitu kan. Nah, selanjutnya dia tinggal memilih dua hal, sideways atau bikin pola baru gitu. Pola barunya gimana? Ya termasuk koreksi itu kan bakal bikin pola baru. Entah dia bikin mungkin di sini mungkin CNH, cup and handle, bisa nggak? Bisa gitu ya. Atau dia mungkin membuat fase distribusi kemudian balik arah, bisa nggak? Bisa. Nah, tapi kalau aku ini mungkin ada peluang lagi misalnya entah keberapa pun itu, ini habis koreksi ini dia naik lagi nih, ngejrot lagi nih ke sini. Karena di sini ada trendline supportnya. Resistnya.
yang harus di retest. Ini kan belum nge-retest ke sini. Apakah akan nge-retest ke situ? Ya kemungkinan bisa jadi nge-retest ke situ. Tapi aku pasang aja target di situ ya. Nah, jadi untuk hari ini ya aku bersyukur banget ya. Soalnya Porto itu sebenarnya hijau parah semuanya gitu ya. Nah, cuman loss tadi malam di feature yang marginnya kecil aja. It's okay lah, nggak masalah gitu ya. Lossnya kurang lebih sekitar 100%. Nggak apa-apa. Yang penting di spot aku udah ketutup. Nah, sebenarnya dari kemarin aku udah ingatkan waktu Bitcoin harga di sini ya. Untuk yang di grup aku udah ingatkan. Kenapa? Karena kita itu benar-benar bukan dukun ya. Aku ngarep memang ke 25 atau 24 malah atau 233 malah ya di sini untuk nge-retest dia punya yang namanya support trendline yang belum di-retest kan. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ini support trendline-nya belum di-retest ya. Bisa jadi nggak ke situ ya, bisa-bisa aja mungkin di bulan Juli atau di bulan Agustus ketika The Fed makin menaikkan suku bunganya gitu. Tapi nih ada tapinya nih. Untuk sementara waktu kalau kita perhatikan ya polanya masih kayak gini, benar-benar ngejar liquid semua dan banyak banget yang terlikuidasi gitu ya. Nah, altcoin kemarin benar-benar didip banget nih contohnya ya kalau nggak percaya nih. Nah, ini Ethereum kemarin aku bikin sinyal waktu di 18.333 ya. Aku udah masuk juga di 18.333 dan sekarang polanya sama. Aku curiga kalau lihat dari pola Ethereum ini nggak bakal break gitu. BTC juga polanya ini persis dan mirip dengan pola Ethereum ini. Kalau dilihat lagi, ini Ethereum bisa aja balik ke sekitar 1780 sampai 1800-an lagi. Kalau dari polanya ya bisa valid bisa enggak ya. Nah, ini aku udah dapet ya, Ethereum dapet meskipun enggak dapet dipnya tapi it's okay lah dapet ya kan. Kemudian kemarin ZIL aku dapet, ZIL enggak ngambil guys. Ya ini masih yang kemarin. Kemudian ACH juga dapet dikit. Nah, ini BNB dari beberapa hari yang lalu ya, aku udah ingatkan nih tanggal 27 ya, BNB ada super dip. Meskipun ini ada bull diff ya, kalian bisa lihat nih BNB ada bull diff ya. Kemudian ini sempat turun lagi ke sekitar kalau nggak salah 303 ya, 303 ya. Jadi kalian beli BNB di Binance guys ya, karena itu ekosistemnya itu benar-benar luar biasa banget. Nah, ini kemarin 807 ya di sini ya, aku bikin sinyal. Di sini masih turun nih, 304 masih dikasih diskon nih dan sampai akhirnya hari ini terbang. Karena porto aku memang untuk saat ini sementara ini 70%-nya masih BNB, totalnya 15,7 keping ya, lumayan lah kenaikannya meskipun naiknya cuma berapa lah kalau kalian hitung. Tapi intinya average game price aku di sekitar 303 atau 304 di sini kemarin dan itu sebenarnya udah cakep banget lah untuk kenaikan BNB dan BNB di porto dalam keadaan cuan ya. Kemudian kemarin Bitcoin aku sempat ngambil ya. Aku sempat beli juga ya, sesuai yang aku bilang BTC aku beli di 262, kemudian di sini sempat aku beli dikit ya 267, di sini 267, kemudian 268 aku HK lagi sekali. Ya udah, itu aja. Dan sekarang BTC di porto dalam keadaan profit. Kemudian ini ada koin-koin lain lagi yang kemarin aku sempat cari. Nah, ini sempat ya kemarin kalau kalian lihat ini sinyal aku yang kemarin ini sempat ngehit ke 265 nih. Tapi target aku kan, kenapa nih Bang lu bikin pola kayak gini? Karena untuk kemarin itu polanya bearish guys. Jadi aku ngikut aja. Aku belum bias ke bullish. Kan sesuai yang aku bilang. Konfirmasi bullish ketika di atas 275 atau 276. Itu udah terkonfirmasi bullish. Ini kan kita masih di bawah itu. Jadi wajar aja dong aku masih ngeluarkan setup short. Jadi aku kan menyesuaikan. Nah, kemudian ini kemarin BTC. Nah, ini BTC kemarin ya. Nah, ini aku yang nge-short dari sini kemarin dan itu aku udah nge-HK juga. Nah, sebenarnya aku juga udah bikin bikin sinyal. Ini lumayan kemarin di 265 ya, sempat turun ke 264 dan naik dan ini udah TP waktu itu ya. Nah, ini sebenarnya gokil-gokil aja ya. Kenapa? Karena ya sesuai plan gitu. Ya, ini masih dalam kategori di bawah garis merah itu yang artinya masih bearish. Kemudian kemarin, nah ini yang aku bilang. Pilih koin favorit kalian sekarang selamat nyicil ini di tanggal 26 ya, di tanggal 26 ya nyicil. Nah, kemudian ini aku bilang, yang mau nyicil altcoin bisa cicil ya, siapa tahu BTC scam dam baru mantul keras. Ada isu juga Juni suku bunga pause, artinya market bisa aja pump keras ya. Di Juli naik bisa jadi skenario naik bearish gitu. Ya, nah ini ada bilang ya, Juli itu naik, kemudian September berpivot. Berarti Juli Agustus ada kemungkinan bearish. Aku mikirnya itu kemarin. Jadi it's okay dan aku udah nyerok juga ya. Kemarin udah pokoknya ini juga ada yang aku bilang beli FTM.
Nah ini di tanggal 25 ya, ini tanggal 25. Nah ini tanggal 25. Aku cicil .ftm ROS di harga sekarang. Jadi aku dapatnya yang deep banget guys ya. Aku dapat deep, ROS aku dapat deep, kemudian FTM aku juga dapat deep. Nah ini baru reject. Aku dapat kemarin di sini ya 5,222 aku dapat kemarin yang Polkadot. Kemudian yang ROS aku dapat di berapa kemarin ya? Ntar lihat chartnya dulu. Nah ROS juga sama aku dapat di sini. Ya 0,51 sekarang udah 53, udah lumayan lah ya. Sekarang mayoritas altcoin udah overbought dan apakah akan ada koreksi, dan sebenarnya semua altcoin kemarin tuh polanya sama. Di 4 jam ada bull diff ya, kalian bisa lihat ya. BNB bull diff, ROS bull diff, DOT bull diff, ZIL bull diff, dan hampir semua koin itu ada bull diffnya di time frame 4 jam. That's why aku bilang suruh cicil. Kenapa? Karena nggak mungkin habis bull diff di 4 jam itu turun lagi. Itu sebenarnya udah mustahil banget gitu ya. Nah, jadi sementara waktu inilah dia pola yang ada gitu. Jadi ya kira-kira gitu aja bagi teman-teman yang nunggu update-nya. Kalau aku Bitcoin mungkin kita akan menunggu lagi di area tersebut ya. Semoga nggak break ini. Kalau misalnya ini close candle-nya merah, ini hati-hati, ini bisa jadi bahaya ya. Ini bisa jadi danger gitu. Ya, jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Ya, kita tinggal tunggu aja kelakuan Bitcoin ini, apakah dia akan berpola sama seperti Ethereum. Misalnya udah reject di sini kemudian ke sini baru breakout. Ya, kita tunggu aja. See you in the next video. Bye bye.